Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran matematika bersama Alin Channel. Pada kesempatan atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan Sebelumnya kuadrat kita akan dengan cara kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. A, B, dan C-nya merupakan elemen atau anggota bilangan real. Contoh dari persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Pada persamaan kuadrat ini kita bisa tentukan A-nya sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Yang kedua, 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 0. Pada persamaan kuadrat ini, kita bisa tentukan A-nya sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 4. Kemudian yang ketiga, 3X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0, di mana A-nya sama dengan 3, B-nya negatif 5, dan C sama dengan 0. Pada persamaan yang keempat, 3X kuadrat dikurang 12 sama dengan 0, A-nya sama dengan 3, B sama dengan 0, dan C-nya sama dengan negatif 12. Jadi dari persamaan 3 dan 4 kita bisa lihat bahwa B dan C-nya boleh sama dengan 0. Apakah A-nya bisa sama dengan 0? Tentunya tidak bisa. Kenapa bisa? Kita lihat 5S ditambah 12 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat karena A sama dengan 0. Kapan A-nya sama dengan 0? Berarti di sini 0. Yang tersisa BX ditambah C. Tentunya ini bukan persamaan kuadrat, melainkan dia persamaan linear. Oke, jadi itu tadi bentuk umum dan contoh dari persamaan kuadrat. Sekarang kita ke penyelesaian dari persamaan kuadrat. Apa sih penyelesaian persamaan kuadrat itu? Yaitu nilai pengganti dari X yang menjadikan persamaan kuadratnya bernilai benar jika kita pakai X kuadrat ditambah sekian-sekian. Oke, sekarang dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang sering kita dengar atau kita baca di buku, tentunya ada 3, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadratik, rumus ABC. Dan kita ke cara yang pertama untuk hari ini. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C ini adalah bentuk persamaan kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi bentuk X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Jadi ini bentuk pemfaktorannya atau kita rubah dalam bentuk perkalian. Ya, dimana P ditambah Q adalah nilainya sama dengan B. Sedangkan P dikali Q-nya sama dengan C. Atau bahasa sederhananya, kita cari dua buah bilangan yang apabila kita kalikan hasilnya C dan apabila kita jumlahkan hasilnya B. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Ada 4 soal yang ingin kita kerjakan atau ingin kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini untuk soal yang pertama. Tentunya kita cari faktor dari 6. Kita cari dua buah bilangan. Apabila dikalikan hasilnya 6. Kita daftar faktornya di samping ya. 1 dikali 6, 6. 2 dikali 3, 6. Negatif 1 dikali negatif 6, 6. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Sekarang kita perhatikan di sini hubungannya dengan faktornya ini. Apabila nilainya C-nya bernilai positif, maka pasti kedua faktornya nanti pasangan kedua faktornya ini semuanya bernilai positif. Bernilai sama bertanda sama apakah dia sama-sama positif atau dia sama-sama negatif. Tinggal kita perhatikan nanti di nilai B-nya. Apabila B-nya bernilai negatif, tentunya di sini keduanya nanti harus bernilai negatif untuk faktornya. Oke, jadi kita perhatikan di sini yang dikalikan hasilnya positif 6 dan dijumlahkan negatif 5 tentunya pasangan yang keempat ini. Yaitu X dikurang 2 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. X dikurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Kalau kita ganti X-nya di sini 2, 2 dikurang 2 kan 0. Atau kita selesaikan dengan cara menambahkan kedua ruas dengan
bilangan 2, yaitu X dikurang 2 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2 diperolehlah X sama dengan 2. Ini untuk pelajaran kelas 7 ya. X dikurang 3 sama dengan 0, X berarti sama dengan 3. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Artinya apa ini? Jika kita substitusikan ke dalam persamaan kuadrat, maka pasti hasilnya nanti 0. Coba kita perhatikan. Kita ganti X-nya dengan 2, berarti 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 5 dikali 2 sama dengan 10. Ya. 4 dikurang 10 sama dengan negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Begitu juga nanti kalau kita substitusikan 3 akan sama dengan 0. Kalau nanti anak-anakku mensubstitusi kemudian nilainya tidak sama dengan 0, berarti dalam penyelesaiannya ada kekeliruan. Mungkin ada nilai dari koefisien X-nya sama dengan 1. Koefisien dari X kuadratnya sama dengan 1. Sekarang kita ke contoh yang keempat. 2X kuadrat ditambah 17 di X ditambah 21. Tadi kita cari faktor dari 21 atau kita cari faktor dari 6 karena X kuadratnya koefisiennya 1. Sekarang koefisien dari X kuadrat 2. Jadi faktor yang kita cari adalah 2 dikali 21, 42. 1 dikali 42, 42 dan seterusnya. Kita ambil pasangan bilangan yang apabila dikalikan 42 dijumlahkan positif 17. Jadi kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. 2x diambil dari sini ya. 2x ditambah 14, 2x ini juga dari sini. Ditambah 3, kenapa harus dibagi dengan 2? Dibagi dengan A karena 2x dikali 2x kan 4x kuadrat dibagi 2, hasilnya 2x kuadrat. Jadi 2x ditambah 14 dikali 2x ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Yang di sini yang suku di depan bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2. 2x dibagi 2, 1x atau kita tulis x, ditambah 14 dibagi 2, 7, dikali 2x ditambah 3. Jadi inilah bentuk faktornya setelah kita sederhanakan, kita bagi 2. Jadi x ditambah 7 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 7. 2x ditambah 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 3 per 2. Jadi inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat. Dari 2x kuadrat ditambah 17x ditambah 21. Jadi 4 soal ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada anak-anakku sekalian berkaitan dengan penyelesaian kuadrat dengan cara pemfaktoran. Dan ini sangat sederhana. Hanya saja ada nanti soal-soal yang memang untuk kita faktorkan sangat susah. Apalagi nanti kalau x kuadratnya koefisiennya bukan dari 1, bukan 1. Jadi nanti kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat yang apabila kita untuk memfaktorkannya sangat susah, maka kita akan selesaikan dengan cara yang lainnya. Apakah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan cara yang paling populer yaitu cara rumus ABC. Oke, sekian dulu untuk hari ini kita membahas masalah persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sampai jumpa di Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum.